Perkenalkan, nama saya Diki Gunawan dengan NIM 200810301151 dari kelas Analisis Keuangan B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis solvabilitas dan analisis margin laba dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia selama lebih dari 100 tahun sejak berdiri pada tahun 1913 dengan produk legendaris Jisamsu atau dikenal dengan Raja Kretek. Selama lebih dari satu dekade, perseroan memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 28% pada tahun 2021. Sampurna merupakan pelopor kategori sigaret kretek mesin kadar rendah atau SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989. Sampurna juga merupakan anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia atau PMID dan memiliki afiliasi dengan Philip Morris International INC atau PMI sejak tahun 2005. PMI adalah perusahaan rokok internasional terkemuka dengan merek global yaitu Marlboro. Untuk selanjutnya yaitu analisis solvabilitas. Yang pertama yaitu analisis debt to asset ratio atau DAR adalah rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah liabilitas dengan aset dari perusahaan. Berdasarkan perhitungan rasio tersebut didapatkan hasil rasio dari perusahaan HMSP berada di bawah 50%, yaitu sekitar 20 hingga 39%, yang mengartikan perusahaan HMSP memiliki kondisi perusahaan yang sehat karena sebagian besar jumlah aset perusahaan bukan dibiayai oleh hutang, melainkan dibiayai oleh modal perusahaan sendiri. Sehingga apabila perusahaan dihadapkan pada kondisi gagal bayar hutang, maka aset perusahaan dianggap mampu untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. Yang kedua yaitu analisis debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara liabilitas dan ekuitas perusahaan, jumlah besar kecilnya utang perusahaan dibandingkan ekuitas yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa rasio DER dari perusahaan HMSP berada di bawah 100%, yaitu kisaran dari 24 hingga 64%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fundamental PT HMSP terbilang bagus dan sehat karena mayoritas dari aktiva perusahaan bukan dibiayai oleh hutang, melainkan dibiayai oleh ekuitas. Sehingga apabila perusahaan gagal dalam membayar hutang, maka hutang tersebut terbukti mampu dibayar dengan ekuitas perusahaan. Yang terakhir yaitu analisis margin laba. Yang pertama yaitu margin laba kotor adalah metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisiensi bisnis dalam mengelola operasinya. Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kinerja penjualan suatu perusahaan berdasarkan efisiensi proses produksinya. Nah, dikatakan rendah jika pada margin laba kotor perusahaan mencapai angka di bawah 50%. Dan juga dari konsep tersebut, maka dapat dikatakan masalah dalam biaya produksi atau harga pokok penjualannya belum cukup tertangani dengan baik oleh PT HMSP. Karena margin laba kotor PT HMSP masih di bawah 50%, yaitu kisaran dari 25%. Yang kedua yaitu margin laba bersih. Margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Perusahaan dikatakan memiliki margin laba bersih yang baik apabila hasil perhitungannya adalah lebih dari 5%. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan HMSP dinilai efisien untuk menentukan harga penjualan produknya. Sebab dari perhitungan margin laba bersih, perusahaan HMSP berkisar pada 13% atau lebih dari 5%. Sekian presentasi analisis solvabilitas dan analisis margin laba dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Saya ucapkan terima kasih.